Kini sudah sekian lama waktu pisahkan kita. Semoga aja jualan hari ini bisa laris manis. Nanti kan aku juga harus pulang kampung buat ngasih uang sama ibu. Besok kan udah jadwal ibu buat kontrol ke rumah sakit. Mana uangnya masih kurang 500.000 lagi. Kalau misalkan aku gak laku di sini, entar lagi aku harus keliling aja buat jualan. Bang nasib kayak gini. Dapat kerjaan di kota jadi tukang bakso. Tapi uangnya habis juga akhirnya. Tapi gak apa-apa, daripada aku gak bisa ngerawat ibu. Mungkin nanti aku juga bisa dapat rezeki lain mungkin. Aku cuma bisa berdoa buat kesembuhan ibu. Kalau tentang masa depan aku percaya ketika aku berbakti sama orang tua aku pasti diberikan rezeki yang melimpah nanti suatu saat nanti. Nah, udahlah, aku nggak boleh ngeluh. Kira sampai juga. Itu dia. Akhirnya aku nggak sia-sia buat datang ke sini. Karena mungkin aku pikir tadinya libur. Ternyata tukang bakso itu jual hari ini. Ini kesempatan aku buat banyak ngobrol sama dia. Ya, karena kan jarang banget aku bisa ngobrol sama tukang bakso itu. Karena aku juga sibuk. Lagi pula juga lebih baik aku ngobrol sama tukang bakso tampan ini daripada aku harus ngobrol sama pacar aku yang gak pernah pengertian sama aku. Mana kerjaannya juga selalu morotin uang aku. Gini nih, kalau punya pacar hasil dari perjodohan orang tua aku, kayak nggak serak aja di hati aku. Lagian juga kalau dilihat dari fisik, tukang bakso itu lebih tampan. Ya, sembari aku nunggu buat putus sama pacar aku yang nggak pernah becus itu, lebih baik aku hibur diri aku buat ngobrol sama tukang bakso itu. Semoga aja aku bisa berjodoh sama dia. Daripada harus tiap hari ngeliat wajah dari pacar aku, lebih baik aku tiap hari ketemu sama tukang bakso. Aku juga kenyang bisa makan baksonya dia. Baksonya enak juga. Mungkin lebih baik aku langsung kesana aja deh. Karena kayaknya lagi gak ada pelanggan tuh. Oke, aku samperin dia. Siapa ya? Hai. Hai. Mbak Sinta. Serius amat sampai nggak tahu kalau ada aku di sini. Duduk Mbak Sinta. Aduh. Kenapa masih sepi? Ya Mbak Sinta. Ini saya juga baru buka, belum habis bersih-bersih. Tapi masih belum ada yang beli Mbak. Jadi nanti itu rencana saya harus pulang kampung. Tapi uang masih kurang 500.000 buat modal. Bukan buat modal sih, buat biaya pengobatan ibu saya. Ibu saya lagi sakit. Besok jadwal kontrol dia ke rumah sakit. Ibu Ya. sakit apa? Ya biasalah, udah lanjut usia. Jadi sering sakit. Kayaknya Mas Bagas juga kurang sehat ya hari ini. Saya juga lagi kehilangan badan. Mbak Cinta. Oh ya, Mbak Cinta mau beli bakso? Aku mau beli bakso, cuma nanti aja. Oh. Tapi kehadiran aku kesini gak ganggu kamu kan? Enggak kok Mbak Cinta. Dan mungkin nanti boleh nggak setelah ini, kalau kamu udah mau pulang, aku pengen mampir ke rumah kamu dong. Aku pengen ketemu sama ibu juga. Tapi kan ibu saya di kampung, Mbak Cinta. Jadi agak jauh dari sini.
Ya kurang lebih 2 jaman lah dari kota, dari tempat saya yang jualan ini. Aduh, jauh juga ya ternyata. Jauh di pelosok Mbak Sinta, mobil pun. Apalagi gak mobilnya Mbak Sinta yang bagus itu. Pasti gak bisa lewat, jalannya susah Mbak Sinta. Hanya bisa buat motor aja. Ya maklum lah. Paling desa, masuk-masuk Mbak Sinta. Ya nggak apa-apa dong, meskipun rumahnya di desa, tapi kan Mas Bagas ganteng. Saya yakin kok kalau di desa itu satu-satunya orang yang paling ganteng cuma Mas Bagas, ya kan? Mbak Sinta, sekarang ganteng lah percuma kalau kerjaan cuman jualan bakso. Jualan Cewek-cewek bakso pada... juga keren tau gak sih? Apalagi bakso kamu enak. Ya tapi kan rata-rata semua perempuan gak minat sama tukang bakso, bilangnya sama pengusaha. Kamu merendah terus, padahal kamu mah banyak yang ngejar juga ya kan? Tapi tunggu deh, sebenarnya aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong sesuatu? Ngomong apa? Mbak Sinta ngomong aja, gak apa-apa. Sebenarnya saya suka sama kamu, dan saya yakin kamu udah pasti tahu hal itu kan? Karena hampir setiap hari juga saya datang ke sini buat temuin kamu, beli bakso kamu. Dan saya rasa kamu tahu lah kalau saya itu punya perasaan sama kamu. Ya, tapi kan saya cuma tukang bakso. Mbak Sinta gak usah bercanda deh. Lagian banyak kok laki-laki kayaknya yang suka sama Mbak Sinta. Jadi gak usah bikin saya kegeeran Mbak Sinta. Saya serius, tapi Mas Bagas jangan jawab itu sekarang. Karena saya masih harus selesaikan masalah saya dulu. Nanti kalau emang Mas Bagas sudah siap, Mas Bagas bisa langsung temui saya. Saya mau pergi ke taman sebentar. Saya boleh nggak titip mobil saya dulu? Ya udah, Mbak Sinta. Mas Bagas nggak kemana-mana kan? Enggak kok, saya jalan di sini. Oke, kalau gitu saya tinggal sebentar ya, selesaikan masalah. Dipersiapkan jawabannya. Saya tinggal dulu. Iya, Mbak Sinta. Ini ada apa ya? Ada cinta. Kamu kebiasaan deh. Cincian, tapi nggak pernah tepat waktu. Kok kayak gini gimana coba orang nggak mau males sama dia? Bikin kesel aja deh. Kalau gitu kan aku harus temuin. Aduh sayang, maaf ya, datangnya telat, soalnya tahu sendiri kan jalanan macet. Sebenarnya aku nggak mau kamu nunggu aku di sini, panas-panasan di sini. Aku ngajak kamu ketemuan, aku ada hal yang sangat penting yang mau diomongin sama kamu sayang. Sayang? Sayang kamu bilang, Mas? Kamu kenapa sih kok marah-marah kayak gitu? Mas, berapa lama aku nungguin kamu? Tiba-tiba kamu datang ke sini, ujuk-ujuk panggil aku sayang. Kan kamu pacar aku. Siapa Emang coba yang boleh bakal aku? betah pacaran tapi diperlakukan kayak gini? Ya kan aku udah minta maaf sama kamu. Aku minta maaf kamu udah rela panas-panasan cuman nungguin aku di sini. Kamu tahu nggak? Aku barusan itu datang dari rumah sakit. Calon mertua kamu sakit tuh. Aku butuh uang 40 juta buat operasi mama aku. Aku nggak tahu lagi mau pinjam kemana. Kalau nggak mau pinjam sama kamu sayang. Kan kamu tahu sendiri kerjaan aku sekarang lagi amburadul, lagi acak-acakan. Aduh, ini aku masih nggak expect kamu suruh aku buat buru-buru datang ke sini. Cuma gara-gara kamu minjem duit sama aku. Ya terus aku harus pinjam sama siapa lagi? Dan Mas. kan beliau adalah calon mertua kamu sebentar lagi. Oke, aku paham, Mas. Tapi masalahnya kamu baru minggu lalu pinjam uang sama aku. Alasan kamu juga sama buat orang tua kan? Tapi buktinya sampai sekarang mana? Kamu nggak ada kasih kabar sama aku gimana kondisi dari orang tua kamu. Sedangkan aku mau datang ke rumah kamu, itu juga nggak boleh. Ya maksud aku, kamu kalau mau datang ke rumah aku masih belum saatnya sayang. Nanti kalau udah tepat pada waktunya, kamu bakalan aku kenalin kok sama orang tua aku. Sekarang kan orang tua aku lagi sakit nih. Ya aku maklum sih, orang tua aku emang sakit-sakitan. Tapi masa kamu nggak mau bantuin calon mertua kamu sih? Enteng banget ya, Mas. Kamu bilang kalau aku nggak mau ngebantuin kamu. Padahal selama ini apa? Tiap kali kamu pinjem duit sama aku, kapan sih aku nggak pernah kasih buat kamu? Ya meskipun kamu nggak pernah bayar semua utang-utang kamu sama aku. Karena aku anggapnya kamu pasangan aku. Tapi kalau kayak gini, aku udah nggak tahu lagi, Mas. Aku udah nggak ada kesempatan buat kamu dan duit aku udah nggak ada.
Jadi aku kasih semua sama kamu. Oh, jadi kamu nggak mau ngasih aku duit sekarang nih? Ya udah, mending kita putus aja, ya. Aku cuma mau minjem uang sama kamu. Kamu pelit sama aku sekarang. Hah? Kenapa? Kamu ada cowok lain? Hah? Iya. Kalau emang iya kenapa? Dan kalau emang kamu bilang aku pelit, itu keterlaluan, tau gak sih? Aku nggak pernah pinjam uang sama kamu dan aku nggak pernah makan pakai uang kamu. Sedangkan kamu selalu makan pakai uang aku, Mas. Tiap kali kita keluar, kamu selalu pakai uang aku. Kamu nggak pernah ngeluarin duit sedikit pun. Jadi kalau kamu bilang aku pelit, kayaknya kebalik deh, Mas. Karena selama ini kamu itu bodoh, ya. Kamu itu cuman aku manfaatin, ya. Dan aku nggak mau tahu. Sekarang aku butuh uang 40 juta dan kamu harus ngasih itu semua. Kalau enggak, kamu bakalan aku putusin sekarang juga. Ceritanya kamu ngancam aku. Iya dong. Kamu itu nggak bisa lepas dari aku, ya. Emang kamu siapa ngomong kayak gitu sama aku? Kalau memang dengan adanya aku nggak bisa kasih kamu uang 40 juta itu, kamu mau minta kita berdua putus, ya udah. Oke, kita putus. Kita nggak ada hubungan apapun. Dan lagian juga, aku udah punya pengganti kamu, aku udah punya pacar yang jauh lebih baik daripada kamu. Nggak bisa gitu dong. Gak bisa gitu gimana? Gitu dong. Nggak segampang itu dong. Aku bakalan terus untuk ngejar-ngejar kamu, walaupun kamu itu pun udah punya laki-laki lain, aku bakalan terus untuk ngejar kamu, ya. Dan kamu jangan harap bakalan ada laki-laki yang bakalan serius sama kamu. Gila ya, Mas, kamu ya. Selama ini aku udah dikekang sama kamu, giliran sekarang cuma gara-gara aku nggak bisa kasih duit sama kamu nggak ngabarin aku buat punya pendamping lain. Sedangkan kamu udah jelas mutusin aku kan sekarang. Oke, aku terima kalau memang kamu mau putus sama aku. Dan biarin aku punya kehidupan baru sama orang yang udah aku temuin sekarang. Aku memang pengen putus sama kamu, tapi aku juga pengen uang kamu sekarang juga, ya. Kalau sampai kamu nggak ngasih uang sekarang juga, omongan yang aku tadi lontarkan kepada kamu, itu bukan ancaman. Itu bakalan jadi bukti nyata, ya. Akan jadi kenyataan buat kamu. Nggak bakalan ada laki-laki yang serius sama kamu. Kamu pikir aku nggak tahu di belakang aku kamu kayak gimana? Terserah aku dong. Aku mau ngapain? Hah? Aku mau selingkuh sekalian? Hah? Aku mau pacaran sama siapapun? Terserah aku dong. Ya, itu bukan namanya urusan kamu. Mas, itu namanya kamu tuh jahat, tau gak sih? Kamu jahat sama aku. Selama ini aku udah baik sama kamu. Tapi giliran sekarang, kalau memang kamu bilang mau putusin aku akan terima, Mas. Dan kamu jangan pernah ganggu hidup aku lagi. Udah stop di sini aja. Kamu emang baik, tapi kamu harus tahu, baik sama tolol sama goblok itu hampir sama, tahu nggak? 11-12. Aku nggak pernah digoblok-goblokin sama orang kayak gini. Cuma kamu yang berani ngomong kayak gitu sama aku. Ya udah, aku nggak mau tahu. Sekarang juga kamu harus transfer 40 juta sama aku. Gila aku transfer sama kamu. Mending sekarang aku pergi daripada aku harus ngeladenin orang kayak kamu. Oh, jadi sekarang kayak gini kamu ya? Lihat aja, aku bakalan kasih perhitungan buat kamu. Aku harus minta bantuan sama si Sisi supaya bisa ngebuntutin si Sinta. Alhamdulillah, udah ada yang Mas? laku. Aku boleh duduk nggak? Duduk aja, Mbak. Maaf nunggu lama ya. Lagi ngapain? Lagi ngitungin duit, Mbak. Barusan ada orang beli. Jadi lumayan lah. Masih kurang banyak buat nanti. Wah, syukur deh kalau gitu. Aku minta maaf tadi karena sempat tinggal kamu lumayan lama karena aku habis selesaiin masalah. Ada masalah sama siapa sih, Mbak? Masalah sama pacar aku. Maksudnya mantan pacar aku. Aku baru aja putus sama dia. Oh, kenapa? Kok putus? Iya, karena emang udah gak sejalan aja. Dia juga sikapnya udah kurang baik sama aku. Dan Yaudah. selama ini juga aku udah tahu gimana sikapnya di belakang aku. Mbak Sinta yang sabar aja ya. Soalnya kan memang begitu terkadang, Mbak. Menjalani suatu hubungan dengan orang lain memang nggak selamanya senang terus. Ya kan semua orang lain, kita saudara kandung aja sering bertengkar kan. Ya tapi aku bersyukur lah bisa putus hubungan sama dia karena selama ini juga dia nggak pernah ngasih sesuatu sama aku. Terus nggak ada impact juga buat aku, jadi ada atau nggak ada dia dalam hidup aku sama aja. Dan sekarang giliran aku mau tahu jawaban kamu. Mbak Sinta serius soal yang tadi, Mbak. Aku serius dan aku pengen banget tahu jawaban kamu. Tapi Mbak, saya kan cuma tukang bakso, Mbak.
saya juga sadar diri lah. Saya ini siapa dan Mbak Sinta siapa. Saya cuma takut aja nanti Mbak Sinta dipermalukan sama teman-temannya dan juga sama keluarganya. Saya cuma pengen tahu jawaban kamu aja sih. Kalau memang kamu nggak bersedia buat jawab, nggak apa-apa kok. Saya bakal terima. Jadi mungkin besok saya bakal balik lagi ke sini. Makasih kamu udah mau ngobrol sama saya. Saya pergi dulu ya. Tunggu Mbak. Gimana ya? Siapa sih sebenarnya yang nggak suka sama Mbak Sinta? Mbak Sinta itu kan baik orangnya. Cuman saya takut aja Mbak. Cuman dijadikan pelarian. Karena Mbak Sinta kan juga baru aja putus. Dan saya cuma jualan bakso Mbak. Masa udah jualan bakso, saya mau dibuat sakit hati Mbak. Lagian pasti banyak lah laki-laki yang pengen jadi pacarnya Mbak Sinta. Saya nggak pengen menjadikan kamu sebagai pelarian dalam hidup saya. Saya yakin kalau perlu kamu butuh bukti, besok kita nikah. Bentar. Tuh kan, lihat. Dia sekarang lagi sama laki-laki lain. Yang jual bakso itu? Ya, tapi masa penjual bakso sih? Terus kalau misalnya nggak jual bakso, ngapain mereka di sana? Gak mungkin dong beli. Buktinya aja mereka nggak makan tuh. Oh, jadi aku ditikung sama tukang bakso itu. Wah. Ya ampun. Berarti pacarnya Sinta sekarang itu nggak jauh lebih baik daripada kamu. Lihat aja tuh. Ya ampun. Sampai pegangan tangan segala lagi. Ya udah deh, mending kita tunggu si Sinta pergi aja dulu. Ntar lagi langsung kita datangin tuh tukang bakso tuh. Bener kita kerjain aja tuh si tukang bakso. Ya kan? Siapa suruh berani ambil pacarnya kamu? Maksudnya perempuan yang kamu mau manfaatin. Ya udah deh, mending kamu sebentar lagi gak usah ikut-ikut dulu. Biar urusan ini urusan kita berdua. Laki-laki sama laki-laki. Bener nggak? Ya udah, aku jadi penonton aja. Nanti kalau misalnya dia masih kurang ajar, aku bantuin kamu. Gimana? Saya belum ada biaya Mbak. Kamu gak perlu mikirin soal biaya. Aku cuma pengen ngebuktiin sama kamu kalau kamu itu bukan sebagai pelarian. Saya benar-benar cinta sama kamu. Gini aja deh Mbak. Bahkan saya rela menyelesaikan hubungan saya demi kamu. Gini aja deh Mbak. Gimana kalau misalkan nanti saya kan pulang kampung, saya mau bilang dulu sama ibu saya. Ya udah oke. Saya bakal anterin kamu. Kita bareng-bareng buat ketemu sama ibu di kampung. Tapi ongkosnya saya masih cukup buat saya sendiri Mbak. Kurangnya berapa? Ya buat kontrolnya ibu 500. Ini juga saya ada 200 Mbak. Masih Oke. kurang 500. Saya mohon kamu nggak usah mikirin soal biaya. Saya ada uang. Gak usah Mbak. Gak usah repot-repot. Biar nanti kapan-kapan aja kalau saya udah punya uang. Oke? Kamu nolak ya? Enggak, emang karena saya beneran belum ada uang. Udah pokoknya sekarang kamu nggak perlu banyak bicara. Kamu tunggu sini. Saya mau ambil uangnya di mobil, oke? Kamu jangan kemana-mana, kamu jangan ngomong apapun, oke? Tunggu, sabar. Tapi Mbak, ternyata. Jadi kamu yang udah ngambil Sinta dari aku, hah? Mas ini siapa ya? Datang-datang kok tiba-tiba nonjok saya, Mas. Saya cuma bakso, ya. Aku bilangin sama kamu, si Sinta itu adalah pacar aku, hah? Kamu ngapain barusan sama Sinta di sini? Sampai pegangan tangan segala lagi. Mbak ini siapa juga? Kamu gak usah alasan. Ngapain kamu sama Sinta di sini? Dia ngajakin saya pacaran, Mas. Saya udah nolak, katanya udah putus sama pacarnya. Dia ngajakin kamu pacaran itu, kamu itu bakalan dijadiin korban sama dia karena dia itu nggak bisa lepas dari aku, ya? Tapi besok dia ngajakin saya nikah juga, Mas. Hah? Nikah? Kalau kamu berani setuju sama omongannya si Sinta, kamu itu bakalan jadi korban dan kamu itu bakalan urusan sama aku. Dengar, hah? Si Sinta itu adalah orang kaya dan kamu harus sadar, kamu itu cuma tukang bakso yang nggak tahu diri, ya? Masa kamu pantas sih bersanding dengan kaspanya yang jauh tinggi di atas kamu, hah? Dia itu cocoknya bersanding dengan aku, sama-sama orang kaya. Dengar nggak? Ya,
sebenarnya saya udah bilang begitu mas. Tapi Mbak Sinta sendiri yang mau terus bareng sama saya mas. Saya gak pernah maksa. Dan lagian saya kira Mbak Sinta kesini cuma mau beli bakso. Ternyata tiba-tiba tadi bilang kalau misalkan dia menyelesaikan urusan, terus habis itu dia ngajak saya pacaran. Kayak gini nih, kalau orang miskin maunya dibodohin sama orang kaya, ya. Kalau aku nyuruh kamu terjun ke jurang, kamu mau nggak? Hah? Aku Iya. kasih uang deh kamu. Hah? Ya itu kan gak enak mas. Kalau ini kan diajak nikah. Nikah adalah salah satu dari bagian dari ibadah. Oh, jadi kamu keenakan diajak nikah sama pacar aku, kamu keenakan? Hah? Lagian jadi laki-laki itu nggak tahu diri banget. Kamu tuh harusnya sadar nggak? Kamu itu cuma pedagang bakso keliling. Lihat aja dong jualan kamu cuma jualan receh kayak gini. Terus kamu mau menikahi Sinta yang kaya raya? Ya saya gak ngeliat Mbak Sinta itu kaya atau enggak mbak. Tapi yang saya tahu Mbak Sinta adalah orang yang baik. Dan gak mungkin lah Mbak Sinta sama seperti apa yang mas omongin. Nah, maka dari itu ya, karena si Sinta itu baik, dia itu mau dibodoh-bodohin sama aku, ya. Aku pacaran sama dia, cuma aku ambil duitnya doang, ya. Jadi, kamu jangan berani-berani untuk deketin si Sinta, karena dia adalah salah satu aset satu-satunya gitu. Kasian banget ya Mbak Sinta, udah baik masih dimanfaatin. Kayak gini nih, orang miskin yang tolol, nggak tahu yang namanya bisnis. Tuh, Hah? Jangan kan cuma uang, perusahaan, semua rumah, mobil bakalan aku ambil dari Sinta. Ya saya harus bilang sama Mbak Sinta kalau begitu mas. Berarti kamu berani untuk cari masalah sama aku? Saya bukan mau cari masalah mas. Tapi Alah, udah gak usah tapi-tapi ya. Aku tegaskan sekali lagi sama kamu, jangan pernah kamu deketin si Sinta. Kalau sampai kamu deketin si Sinta, aku bakalan kasih perhitungan sama kamu. Jangankan kamu, si Sinta bakalan aku bikin hidupnya sengsara. enggak, sekarang logika begini aja mas. Kalau memang saya gak boleh deketin Mbak Sinta, kenapa harus mas yang larang saya? Kenapa gak Mbak Sinta aja? Karena aku masih belum puas untuk ngurutin semua harta yang dia punya. Tapi kan Mbak Sinta udah gak mau pacaran sama mas. Itu cuman omongan si Sinta doang. Aku kan udah bilang sama kamu, kalau si Sinta itu nggak bisa lepas dari aku, ya. bener. Kamu tahu nggak? Kalau misalnya Romi nyuruh Sinta buat ngasih perusahaannya satu aja sama dia, Sinta itu pasti bakal ngasih. Apalagi kalau misalnya si Romi itu ngambek, Sinta pasti bakal mati-matian buat bujuk dia. Tuh dengerin, hah? Cowok miskin kayak kamu masih mau saingan sama orang kaya kayak aku? Enggak, sekarang begini aja deh. Ini biar gak juga gak berlarut-larut mas. Enggak, sekarang begini aja deh. Kalau misalkan gimana kalau misalkan Mbak Sinta kita tunggu di sini, biar Mbak Sinta aja yang ngomong sama saya mas, dan biar Mbak Sinta aja yang nentukan siapa yang bakal Mbak Sinta pilih. Kalau saya gak mungkin mengalah karena Mbak Sinta kayaknya emang beneran suka sama saya mas. Kenapa kamu yang ngatur? Hah? Kenapa harus orang miskin kayak kamu yang ngatur? Hah? Kayaknya dia sengaja deh. Karena tahu Sinta itu sekarang lagi marah sama kamu dan Sinta itu mau manfaatin dia, terus dia nggak mau deh melepaskan ya kesempatan mas kayak gini, ya kan? Oh, berarti dia cari kesempatan dalam kesempitan. Betul, mukanya aja tuh yang sok polos. Iya. Tapi hatinya busuk. Saya gak pernah ada niatan seperti itu mas. Nah, Ya mungkin karena kalian berdua aja yang terbiasa seperti itu, makanya semua orang dianggap sama kalian berdua. Jadi kan kita juga gak bisa menyamakan orang lain dengan diri kita. Kalau mas sendiri yang gak bener dengan bawa-bawa saya mas. Gak usah sok bijak deh kalau ngomong ya. Kalau masih hatinya sama-sama busuk, gak usah sok bijak. Ya, udah, mending kamu tinggal di Sinta. Ya, saya mah tergantung Mbak Sinta mas. Saya gak pernah takut dengan ancaman orang lain. Kalaupun nyawa jadi taruhannya, yang penting saya berada di jalan yang benar mas. Saya gak mau nipu, saya gak mau bikin orang lain sakit hati. Karena saya tahu bikin orang sakit hati itu gak baik mas. Kamu mau aku tunjuk lagi? Hah? Kurang ajar banget sih Romi. Aku samperin ke rumahnya, dia nggak ada di rumahnya. Aku nggak mau tahu. Kalau semisal dia nggak bayar, bentar lagi rumah sama motornya malah aku sita nih. Kalau sampai ketemu di daerah sini, ntar lagi aku bakalan tagih dia. Nah, itu kayaknya si Romi tuh. Waduh, dia lagi enak-enak tuh ngobrol sama perempuan. Udah, aku samperin aja. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus turutin semua permintaan aku. Kalau enggak, Sorry agak lama ya, aku habis ngapain? Oh. Mas Romi, sayang, kamu dari mana aja? kamu ngapain datang ke sini? Enggak, aku cuman pastiin aja pacar kamu yang sekarang
kayak apa orangnya kan. Cuma mampir doang ke sini. Enggak kok, aku nggak ngapa-ngapain dia kok. Terus wanita ini? Dia kakak aku. Iya. Jadi sebenarnya begini. Kamu nggak usah ngomong sama si Sinta kalau istri aku, orang tua aku lagi ada di rumah sakit. Dia udah tahu kok. Tenang aja, aku nggak apa-apa kok meskipun nggak dikasih pinjem duit sama si Sinta. Yang penting aku nggak ada niatan jelek kan sama kamu sama Sinta. Enggak, ini aku bingung deh mas. Maksud kamu datang ke sini itu apa? Jadi gini, ini Sinta ya? Saya sudah. Kenalin, aku Zizi, aku kakaknya Romi. Jadi aku datang ke sini juga mau minta tolong sama kamu. Soalnya orang tua aku lagi di rumah sakit dan perlu biaya besar banget. Tapi mas, sebelumnya selama saya punya hubungan dengan Mas Romi, saya nggak tahu kalau Mas Romi punya kakak perempuan. Ya karena kamu kan nggak pernah diajak ke rumah. Terus kakak aku sering ada di luar kota. Oke, mas kamu nggak ada apa-apain, aman? Enggak kok, kita datang ke sini cuma pengen lihat-lihat aja. Kebetulan tadi kelihatan kamu sama tukang bakso ini. Ya udah oke, kalau gitu harusnya kamu nggak perlu datang ke sini mas, karena Mas Bagas ini nggak tahu apapun. Enggak kok, kita berdua cuma pengen kenal aja sama pacar baru kamu. Iya, Tapi betul. kalau nggak percaya tanya aja. Ada kamu nggak kita apa-apain kok. Iya kan? Ngomong dong, jangan cuma diem terus. Ya nggak perlu dorong-dorong kayak gitu dong mas. Kamu nggak apa-apa putus dari aku sih, ya. Tapi aku minta tolong sama kamu. Aku butuh uang banget sekarang, minta 10 juta. Kalau kamu masih berkenan untuk ngasih pinjam duit sama aku mau pinjam uang itu sama kamu sih, ya. Tapi kamu nggak mikir 2 kali nih. Masa kamu mau pacaran sama tukang bakso? Apalagi sih mas, kamu datang ke sini tujuannya apa? Ini Gak perlu ngomongin orang lain. ya udah gini aja. Sinta, kita kan benar-benar lagi butuh bantuan kamu. Kamu kan baik banget. Dan kamu juga uang ada. Mungkin kalau uang segitu untuk kamu gak ada artinya apa-apa, tapi kali ini saya sebagai kakaknya Romi itu benar-benar butuh. Ya apalagi kita dulu kan pernah bersama-sama, Kak. Ya udah oke, Mbak. Sebenarnya Mbak juga harus tahu kalau sebenarnya saya dengan Mas Romi sudah tidak ada hubungan apapun. Karena saya memang sudah punya pasangan baru yang ada di sebelah saya, Mas Bagas. Mungkin saya akan bantu untuk pengobatan orang tua Mas Romi. Tapi saya transfer, saya nggak ada uang cash sekarang. Maka saya mohon banget sama kalian berdua, tolong jangan ganggu hubungan saya sama Mas Bagas. Mbak, Ini tapi 40 juta mbak. aja. Iya Sin, kita berdua janji gak bakal gangguin hubungan kamu sama tukang bakso ini. Tapi Mas Bagas, bukan tukang bakso. iya Bagas. Tapi kamu beneran mau transfer hari ini kan? Saya bakal transfer asal dengan syarat jangan ganggu saya dengan Mas Bagas. Enggak kok, kita nggak bakalan ganggu hubungan kamu sama tukang bakso ini. Mas Bagas. Yang terpenting, ya udahlah, siapapun namanya, Bagas, Bagus, siapalah itu, ya. Yang penting aku butuh uangnya sekarang juga, ya. Ingat kan, kita dulu pernah sama-sama sih, ya. Dan kita dulu pernah saling cinta. Udahlah, Masa kamu Mas. nggak mau bantuin aku sih? Mas, yang berlalu biar udah berlalu. Lagi pula juga, kamu nggak punya pikiran ya ngomong kayak gitu di depan pasangan baru aku. Lagi pula juga yang mutusin aku itu kamu. Jangan seolah-olah di sini aku yang salah, Mas. Ya tapi aku kan nyesel udah mutusin Aku udah kamu. deh. Terus sih mas, Tom, Ini siapa? aku barusan nyamperin kamu. Rumah kamu kan yang sekarang uangnya yang berpuluh juta. Kamu itu cuma mau ngancurin rencana aku ya. Karena aku udah bilang sama kamu, aku masih pinjem uang sama mantan pacar aku untuk bayar utang sama kamu. Aku udah berani ngorbanin, bilang kalau ibu aku itu lagi sakit sekarang. Apa? Berarti kamu bohong? Berarti uang 40 juta kamu mau bayar utang sama ini, bukan untuk seneng-seneng sama aku? Gini, Buat Rom. seneng-seneng. Aku nggak mau tahu kamu pinjam uang sama siapapun. Yang penting kamu harus bayar hari ini juga. Kalau kamu nggak bayar, rumah kamu sama motor kamu bakal aku kita. Aku udah usahakan semuanya. Iya, kamu tuh kurang ajar ya. Aku tuh udah bela-belain kamu, bantuin kamu kesini buat bilang kalau aku tuh kakak kamu. Terus Maksudnya? Mbak, siapa? Iya, sebenarnya saya itu pacarnya dia. Hati-hati ya, Pacar? kamu bakal ditipu sama dia. Dengar ya Rom, aku udah ngelakuin banyak hal buat kamu dan sekarang aku udah kecewa sama kamu. Mulai sekarang kita putus. Tapi, Gip, kamu secara nggak langsung kamu udah ngancurin rencana aku. Nah udahlah, gak usah sandiwara. Mas Sinta, sebenarnya
dia tadi itu datang sini marah-marah sama saya, Mbak. Dia bilang saya disuruh jauhin Mbak Sinta karena Mbak Sinta cuman mau memperalat saya katanya, Mbak. Gila ya kamu, Mas. Kamu udah mutusin aku, kamu masih... Aku gak nyangka sama kamu tuh gak sih? Dan tahu nggak, Mbak, dia dari kemarin cuman mau nguasain hartanya Mbak Sinta katanya, Mbak. Sebenarnya aku udah gak kaget sih kalau soal itu. Aku emang udah tahu sifat busuk dari kamu tuh kayak gimana. Tapi masalah uang, kamu Aku gak peduli, kamu masih gak punya malu punya uang sama aku. Mas, saya minta tolong, sini ini kan tempat saya. Oh. Mas, kita aja rumahnya, Mas. Iya mas, tapi aku masih butuh uang gitu. Pergi ya? Mas, tapi kamu gak apa-apa, kamu aman. Enggak, Mbak. Duduk aja, Mbak. Saya minta maaf ya, Mbak. Aku yang harusnya minta maaf sama kamu. Gara-gara aku, kamu jadi kena imbasnya. Lagi pula juga kamu gak kenalkan sama mereka. Dia itu mantan pacar aku. Aku benar-benar minta maaf sama kamu. Kamu jangan marah sama aku ya. Enggak kok, Mbak. Saya nggak marah. Saya cuma kasihan sama Mbak Sinta. Mbak Sinta harusnya bersyukur udah putus sama dia. Ternyata dia ada niatan buruk sama Mbak Sinta. Justru itu kenapa aku punya perasaan sama kamu, karena sikap yang kamu berikan sama aku berbanding terbalik dengan sikap yang dia berikan sama aku. Jadi sekarang aku benar-benar butuh jawaban kamu. Saya mau kok, Mbak. Tapi dengan keadaan saya seperti ini, Mbak Sinta mau menerima saya. Justru yang bikin aku terpesona sama kamu dengan kesederhanaan kamu. Aku pengen hidup sama kamu, aku pengen bahagia sama kamu. Oh ya, ini uang yang tadi buat kamu. Tapi, Mbak, gini aja deh. Mbak, saya ini mau saya ganti nanti saya kalau udah ada uang. Gimana? Karena uangnya udah ada. Gimana kalau misalkan sekarang kalau emang Mbak Sinta mau ikut saya cuma mau taruh barang-barang saya di kontrakan saya dulu. Di situ kita langsung naik angkot aja. Iya, langsung pakai mobil saya aja. Gak apa-apa, Mbak. Ya nggak apa-apa dong. Dan uang itu nggak perlu kamu ganti, oke? Kita berangkat sekarang, Ya udah, Mbak Sinta ikutin saya dari belakang. oke? Saya taruh ini kita langsung berangkat. Tapi rumah saya di desa jelek, Mbak. Gak apa-apa. Yang penting saya bisa datang ke rumah kamu dan ketemu sama ibu kamu. Udah, kalau gitu. Ya, Mari, yuk. Mbak.